Kita tembak cewek yang sama di Santo Claus. 3 orang waktu itu, saya, saudara Vira dengan saudara Erson kalau saya salah itu, Reginarus Erson. Oke, hari ini saya bersama seorang sahabat saya, namanya Bartolomeus Anak-anak Zebedius. Jematu. Halo, nama saya Berto Jematu. Berto Jematu, biasa dipanggil Berto Jematu. Ya, kami menyapa teman-teman alumni dan teman-teman muda dimanapun kalian berada, dari Puncak Pas Bogor. Hari ini kami berbincang-bincang terkait perjuangan hidup dari kecil, dari SMP, SMA, di biara atau di novisiat, sampai di perguruan tinggi, bahkan hingga ke dunia kerja. Jadi ini adalah sahabat saya sejak 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu Mulai perjalanan bersama. Mulai perjalanan bersama, mengenal satu sama lain, dan ada banyak cerita tentunya yang pernah kami rajut bersama gitu. Malam ini saya akan menggali banyak hal dari sahabat saya ini, Berto. Pertama, saya ingin tahu bagaimana pengalaman dan makna yang diambil dari setiap pengalaman yang dijalankan itu, baik itu di SMP Seminari Pius XII Kisol, SMA, di novisiat. Dulu saudara saya ini masuk ke biara UFM, kemudian memutuskan untuk memilih panggilan hidup yang lain, tentu dengan pertimbangan yang dia sudah pikirkan secara matang, dan kemudian mengambil jurusan teknik sipil di Jakarta. Oke, saya langsung saja untuk mendengar sendiri bagaimana perjalanan dan bagaimana dia memaknai hidup, serta apa prinsip hidup yang selalu dia pegang dalam perjalanannya hingga saat ini. Silakan. Wah, mantap nih hostnya. Saya mulai dari mana, Kak Bira? Ya? Saya mulai dari mana? Ayo bebas, terserah. Iya. Santai aja. Baik, ini seperti sebuah podcast ya dari Kakak Vira ya sebenarnya. Ya, benar. Gitu omongan kita. Ya, bisa mulailah, maksudnya bisa bercerita juga soal kenapa dulu mau masuk seminari. Oh, iya benar. Baik teman-teman, bukan teman-teman. Askedaku Sangir tamat askedaku atau tamat silima seminari Kisol. Sangir kayak senior gitu, kalau isot junior so gitu, kalau secama angkatan so. Jadi pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan beberapa sharing perjuangan ya, sharing perjalanan saya dari mulai masuk pertama Seminari Kisol sampai mengakhiri perjuangan saya di sana. Bukan mengakhiri sih sebenarnya, itu selesai pendidikan SMP ya Seminari Kisol, kemudian melanjutkan langkah perjalanan selanjutnya itu. Jadi saya masuk ke Seminari Kisol tahun 2006. Jadi memang tidak ada niatan yang murni waktu itu ya. Yang semata-mata itu kan karena harapan dari orang tua sebenarnya. Harapan dari orang tua, apalagi waktu itu kalau boleh dibilang jabatan imamat itu boleh katakan sebagai satu jabatan yang prestisius ya, jabatan yang mulia di samping sebagai guru ya. Jadi di sana itu untuk daerah saya dulu, saya itu kelahiran di Mawe sih. Kelahiran Mawe, Pocoranaka. Sekarang tuh jangan masuk Pocoranaka Timur sebenarnya. Jadi 2 jabatan yang cukup prestisius waktu itu. Selain jadi guru ya jadi imam, makanya ada sebutan tuang guru, agu tuang pastor waktu itu. Ya. Jadi memang pengen dipanggil guru. Pengen dipanggil tuang waktu itu. Jadi sebenarnya itu ya kalau boleh bilang motivasi menjadi pastor itu sebenarnya itu dari orang tua sendiri. Nah, kalau kemudian di kelas 6 dulu mengajukan diri untuk
mengikuti testing ke Senarai Kisol, dan syukur dari kita 5 orang waktu yang ikut tes dari sekolah saya satu-satunya yang terpilih untuk gol ke Senarai Kisol. Nah, bagaimana di Senarai Kisol, apa yang saya buat Senarai Kisol, terus peristiwa apa yang saya paling berkesan di Senarai Kisol. Masuk Senarai Kisol tuh saya pikir itu dunia yang cukup asing bagi saya. Mungkin juga bagi teman Wira juga. Masuk pertama itu menjadi dunia yang cukup asing. Ya meskipun waktu itu kita sudah mengenal beberapa teman kita, namun hal itu tidak bisa mengobati keterasingan itu di Senarai Kisol. Itu ya banyak sekali peristiwa waktu itu, karena saking kangennya dengan orang tua, kerabat di kampung tuh. Nangis sampai berbulan-bulan, bahkan ada teman kita yang tuh sampai nggak tahan itu pulang, sampai tidak tahan pulang, ibaratnya kabur dari asrama dan jalan kaki sampai ke Kota Borong. Bayangkan dari Kisol ke Kota Borong jalan kaki, bro. Jadi iya, jadi rasa rindu akan kampung halaman, akan kerabat, orang tua, orang-orang terdekat kita di kampung halaman itu ya masih cukup kental. Kita itu masuk tuh rata-rata 11 tahun kalau nggak salah. Ya, 11-12 kita tahun. masih 11 tahun. Nah, bayangkan kalau misalnya lihat sekarang kondisi di Jakarta ya. Saya bandingkan Jakarta, saya tidak tahu kondisi di kampung ya. Untuk kondisi Jakarta, umur segitu itu masih terbilang terlalu kecil untuk untuk mandiri, untuk meninggalkan kedua orang tua gitu kan. Jadi saya dulu cukup berbangga kalau misalnya saya lihat sekarang itu, kalau saya bandingkan anak-anak sini, saya cukup berbangga ternyata saya itu perkembangannya sudah cukup maju waktu itu gitu. Jadi teman-teman saya yang di Flores itu jangan mengira bahwa kita itu kalah berkembang sama yang di sini. Oh, terbalik, bro. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, kalau saya bandingkan dengan anak-anak di sini, kita tuh sebenarnya sudah jauh berkembang. Dan saya tidak mengatakan bahwa anak sini tidak berkembang baik juga, tapi kalau misalnya mau lihat perbandingan itu ya, perkembangan kita di sana itu gitu, dengan segala keterbatasannya itu, Jadi saya pikir itu satu poin penting, satu poin plus juga untuk kita yang telah hidup besarkan di kampung itu. Lalu kemudian kesan-kesan SMP itu, yang paling kesan SMP apa sih? Ketemu sahabat baru sudah pasti, keluarga baru sudah pasti, kemudian cara belajar baru, belajar akademik, yang non akademik juga banyak. Yang akademik, saya juga bukan orang yang cukup pintar ya secara akademi waktu itu. Jadi ya juara waktu itu bukan merupakan prioritas saya sebenarnya itu. Meskipun ingin bertahan saja, meskipun memang hari penas itu, hari penentuan nasib itu merupakan hari yang cukup menegangkan ya, Tapi itu nilai-nilai positif itu ya, itu yang kita bawa sampai sekarang itu, bahwa tanpa henti lah, berjuang tanpa benar hari ke hari, berjuang tanpa henti. Bayangkan setiap hari itu kita akan disibukkan dengan kuis, apalagi ulangan harian, belum lagi yang repetisi yang ulangan itu. Kalau misalnya nilai di bawah rata-rata, nah itu proses-proses seperti itu tuh tidak pernah terulang lagi itu setelah keluar dari Kisol ya. Lalu apa lagi? Secara akademik, yang non akademik ya, pengembangan potensi, bakat-bakat, minat dan segala macam. Memang saya akui bahwa di SMP dulu itu fasilitas untuk pengembangan potensi memang cukup terbatas ya waktu itu. Jadi waktu itu yang paling banyak berkembang tuh justru di olahraganya kalau saya salah waktu itu. Sementara teman-teman kita itu yang memang basicnya bukan di olahraga, seperti bermusik, akhirnya kan proporsinya sepertinya kurang gitu ya, proporsinya kurang. Namun itu juga tidak membatasi keinginan mereka untuk mengembangkan itu kemampuan diri mereka di bidang lain selain olahraga. Apalagi yang lain kira? Atau cerita yang paling unik itu dulu apa sih? Cerita yang paling unik. Selama di seminari. Cerita yang paling unik ya. Di seminari. SMP apa SMA nih? Misalnya curi buah. Oh. Atau
makan pakai minyak goreng. Ah. Minyak goreng, minyak ikan. Tapi di SMP dulu paling menarik itu ada istilah, saya tidak tahu sekarang masih ada Kores. itu. Nasi kores nasi, kores lauk, kores sayur. Dan kores cewek. Iya. Kores cewek, teman kores. Dan kores. Yang paling unik tuh di SMP dulu curi buah-buahan. Dan saya tidak tahu sekarang, kalau zaman saya dulu di tahun 2006 sampai 2012 itu SMP itu sangat terkenal dengan itu ya, buah-buahan. Buah-buahan. Sabo. Buah-buahan sabo apa segala macam. Kroso. Itu sampai dibuatkan pengurus khusus untuk buah-buahan. Jadi buah-buahan 1, buah-buahan 2. Iya. Buah-buahan Bisa. itu. Nah, dipisah bukan. Kalau saya tidak salah itu ada tiga bukan, cuma satu pengurus buah-buahan, tapi yang pengurus kebun itu ada 3. Pengurus kebun 1, pengurus kebun 2, pengurus kebun 3, dan itu kebunnya itu luas-luas dengan berbagai varian buah-buahannya tuh. Saya tidak tahu sekarang apakah masih ada tradisi seperti itu, saya kurang tahu. Dan tradisi curi-mencuri itu sudah sangat Rahasia umum lah. sudah menjadi rahasia umum di SMP dulu ya. Kalau SMA barangkali tidak terlalu ya, karena kebun di SMA juga tidak ada. Dan SMA itu kalau misalnya untuk buah-buahan itu curinya itu ya di pakai curi buah-buahannya itu pakai. Lalu SMP ya. SMA itu yang paling berkesan buat saya itu bolos Sama belajar jam tidur. Oh iya benar. Jadi SMA itu ya, kalau pengalaman saya, SMA itu kita itu benar-benar dilatih untuk bertanggung jawab. Ya, itu dilatih untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap potensi kita sendiri. Karena di SMA itu tidak ada orang yang akan melarang atau menjudge Anda baik dan buruknya itu. Jadi apapun yang Anda lakukan, ya Anda bertanggung jawab terhadap apa yang Anda buat. Dan itu keistimewaan di SMA. Tapi keistimewaan itu yang membuat saya juga menjadi lengah waktu itu. Bayangkan masuk kelas 1 SMA, saya sudah mendapatkan 1 peringatan khusus. Apa itu? Peringatan apa? Gara-gara nonton bola hari Minggu pagi, bro. Dan itu itu cukup itu ya. Lalu kelas 2 SMA saya juga mendapat peringatan khusus. Tentu teman Wira, sahabat saya Wira ini masih ingat. Itu pesta Paskah 2011. Masih ingat Kak Wira? Kak Wira juga waktu itu ditegur karena memaksa menurunkan paksa Yesus dari salib. Sampai Romo Sarjo waktu itu Salibkan dia. Bukan, soalnya pas Jumat tuh belum saatnya ia diturunkan dari salib. Dan waktu kelas 1 SMA itu saya ditunjuk sebagai wakil ketua seksi musik vokal. Waktu itu ketuanya masih saudara sekarang Romo ya, Romo Jimala. Belum. Diakon. Diakon Jimmy Mala. Waktu itu dia mengurus jadi ketua seksi musik vokal. Lalu di kelas 2 SMA-nya saya akan menjadi ketua seksi musik vokal, dan ada banyak sekali masalah waktu itu. Dan masalahnya dirigen paling jago ini sudah. Oh begitu. Saya bukan satu-satunya yang paling jago waktu itu ya. Masih ada saudara saya waktu itu, Tarsi Aman, Fenan Mitang, pokoknya Tian Bui, Lolek Apung waktu itu ya. Frater Lolek Apung. Dan waktu itu saya juga bermasalah mendapatkan peringatan keras berupa apa sebutannya itu? Amplop merah ya. Amplop merah kalau tidak salah itu. Dan amplop merah ini tuh merupakan sebuah peringatan keras. Kalau kata Romo Sarjo waktu itu, kita itu pembangkang sebenarnya. Kita itu pembangkang karena sudah diperingatkan berkali-kali tapi tetap aja melakukan kesalahan. Nah, itu di kelas 2 SMA. Di kelas 3 SMA itu, maaf ya saya membicarakan pelanggaran saya, tapi justru di situ letak menariknya itu. Pengalaman menariknya di situ. Karena menariknya kenapa? Saya itu merefleksikan banyak hal dari situ sebenarnya. Kalau soal cewek, apakah waktu SMA udah berani dari SMP sebenarnya itu saya sudah mulai ganggu cewek, tapi waktu itu
kakak Wira masih ingat kita kelas 2 SMP kita tembak cewek yang sama di Santo Claus. 3 orang waktu itu, saya, saudara Wira dengan saudara Erson kalau saya salah itu, Reginarus Erson, dan saya waktu dengan kakak Wira di kelas 2A, Erson di kelas 2B. Ya tanpa direncanakan ya. Ternyata kami Alamatnya itu tujuan surat kami itu kepada satu cewek yang sama. Aduh, dan dari 3 surat itu yang mendapat balasan cuma saudara Erson. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman. Tadi kita pindah tempat sekarang ini 100 meter dari lokasi pertama pengambilan video. Tadi ceritanya berakhir Di waktu SMA ya. SMA. Nah, sekarang kita beralih ke Setelah SMA. setelah SMA Post SMA pokoknya lah. di Novisiat ya. Postulan. Postulan. Oke. Jadi nah, coba ceritakan langsung gimana kesaksian dan pengalaman hidup. Kesaksian pengalaman hidup. Wih, saya rasa berat sekali kalau sebut kesaksian. Kalian sini kan? Lanjut. Oke. Di sini kan? Baik, saya lanjutkan saja dari ini. Lanjut. Setamat SMA itu kita ada 5 orang melanjutkan pendidikan kita itu pendidikan teologi filsafat, bukan teologi filsafat itu sebenarnya itu sebagai apa namanya itu postulat itu sebagai pengenalan saja sih sebenarnya itu, pengenalan cara hidup. Nah kebetulan dulu saya selesai SMA itu melanjutkan ke Ordo Fratrum Minorum, sebutannya itu untuk OFM ya, Ordo Saudara-saudara Dina. Nah, itu Ordo Flores Manggarai. Ordo Flores Manggarai. Ya. Saking banyak orang Floresnya dalamnya. Baik, saya itu bergumul di postulat dulu. Kebetulan saya dulu postulat Yogyakarta. Itu sekitar lebih kurangnya itu 10 bulan. Lebih kurang 10 bulan dengan segala pergulatannya, pergulatan batin sebenarnya itu karena ini merupakan transisi ya sebenarnya itu. Karena ini merupakan transisi, jadi saya pikir itu saya memulai satu yang baru lagi sebenarnya. Kalau di Fransiskan itu ada istilah seperti itu. Mari memulai lagi. Kita belum. Karena sampai saat ini kita belum melakukan apa-apa. Karena memang bahwa di postulan itu saya mengenal berbagai macam pola hidup sih sebenarnya itu. Jadi ada satu hal yang paling membedakan itu sebenarnya. Lanjut. Di OFM itu ada satu hal pola hidup yang menurut saya cukup berbeda ketimbang dulu di SMP SMA. Dan yang paling kental itu yang OFM pasti tahu lah, itu yang paling kental itu persaudaraan dan kedinaan. Nah itu yang paling saya ingat dan paling bekas dalam pikiran saya itu. Jadi justru kedinaan dan persaudaraan inilah yang menjadi titik tolak perkembangan hidup saya selanjutnya itu. Oke, singkat cerita, saya menghabiskan 10 bulan di Postulat Yogyakarta dengan segala pergumulannya itu. Lalu kemudian melanjutkan novisiat di Depok, tempatnya di Depok ya. Novisiat Transitus Depok. Novisiat Transitus Depok juga saya mengalami pergulatan yang sama, namun refleksinya lebih mendalam waktu itu sebenarnya itu. Refleksinya mendalam, dan satu slogan yang paling kental di novisiat OFM itu, untuk yang OXFM tahu lah, Ad Cui Venisti. Untuk apa Anda datang ke sini? Dan setiap refleksi kita itu setiap kali refleksi harian, refleksi mingguan, refleksi bulanan, refleksi persemesteran ataupun refleksi tahunan itu tidak pernah lepas dari pertanyaan seperti itu. Untuk apa datang ke sini? Apa tujuan Anda ke sini, dan mengapa Anda tiba di sini gitu. Jadi itu disimpulkan dalam satu kalimat pertanyaan itu, Ad Cui Venisti. Dan saya boleh mengatakan bahwa pertanyaan ini juga itu menjadi semacam rule ya sebenarnya itu, semacam rule dalam pola tindak, pola laku hidup saya di novisiat itu. Gitu. Untuk apa saya datang ke sini?
Nah, memang di OFM itu untuk yang novisiat ya. Novisiat itu di setengah tahun pertama itu kita banyak bergumul di dalam biara sendiri. Lalu setengah tahun yang kedua itu kita banyak bergumul di luar kompleks sebenarnya. Lebih tepatnya itu di paroki. Karena waktu itu kita juga ada bimbingan-bimbingan untuk yang sebutan sekarang itu Bina Iman Remaja, Sekami, pokoknya Sekami itulah sekolah-sekolah. Kalau di sana itu sebutan sekolah minggu ya. Tapi sini sebutannya Bina Iman Remaja, Bina Iman Anak, Bina Iman Remaja. Dan ya sirkulasinya seperti itu sebenarnya. Banyak hal yang saya pelajari di sana, mulai dari ya selain dari persaudaraan dan kedinaannya. Saya boleh mengatakan bahwa kematangan emosional saya itu justru pada saat saya memasuki dunia fratrum minorum ya. Ya dunia afeksi sih enggak ya, enggak terlalu. Afeksi saya itu masih berantakan waktu itu, masih tumpang tindih gitu. Tapi secara emosional saya boleh bilang saya waktu itu sudah mulai belajar untuk matang. Memang tidak benar-benar matang gitu, tapi saya belajar waktu itu menjadi matang. Di OFM itu, di novisiat itu saya belajar untuk mengenal karakter setiap orang, dengan cara itu pula saya mengenal bagaimana cara menghadapi berbagai macam karakter. Dan itu poin paling penting yang saya pelajari dari novisiat. Kalau misalnya di postulan kan saya mempelajari persaudaraan dan kedinaan, itu paling kental ya. Lalu di novisiat hal pokok yang paling saya pelajari itu yaitu mengenal diri, karakter diri, dan pengendalian emosional. Itu yang penting. Novisiat juga menjadi sebuah akhir cerita saya dari persaudaraan dan kedinaan itu. Saya mundurkan diri di bulan ke-10 dan tinggal 2 bulan berikutnya itu saya seharusnya menerima kaul pertama saya. Tapi waktu itu saya tidak tahu alasannya kenapa. Saya sendiri yang mengatakan bahwa saya tidak pantas. Saya tidak pantas meskipun teman-teman yang lain juga menyampaikan fakta sebaliknya bahwa saya seharusnya itu tetap melanjutkan pendidikan saya ke jenjang berikutnya itu, ke tingkat perkuliahan. Namun perasaan hati saya waktu yang merasa saya sudah harus menyerah, bukan menyerah sih sebenarnya itu. Perasaan batin saya, ya perasaan hati saya waktu yang mengatakan bahwa tidak pantas saya di sini. Saya mengatakan seperti itu. Jadi saya yang tidak pantas berada di lingkungan itu. Namun hal itu tidak membuat saya meninggalkan corak dan ciri khas dari persaudaraan dan kedinaan itu. Justru boleh bilang itu menjadi bekal saya untuk bertransformasi, dan itu menjadi bekal saya untuk bertransformasi di kehidupan selanjutnya. Lalu setelah keluar dari novisiat, saya melanjutkan pendidikan biasa. Di novisiat ya. Saya dulu itu novisiat selesai 2014 ya. Dari 14, dari postulan itu setahun 2012 sampai 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan novisiat saya dari 2013 ke 2014. Nah, 2015 saya melanjutkan pendidikan saya di salah satu universitas swasta di Jakarta Pusat. Saya melanjutkan pendidikan teknik sipil, jurusan teknik sipil di Fakultas Teknik Universitas Persada Indonesia YAI. Salam untuk yang alumni AI juga. Saya masuk 2014 dan menyelesaikan pendidikan teknik sipil saya itu 2018. Lalu kemudian di 2018 jangan sana dulu ya. Sedikit cerita pengalaman saya selama mengikuti perkuliahan itu ya. Tentu saya boleh mengatakan ini benar-benar baru buat saya. Benar, ini sungguh suatu hal yang baru. Godaannya nyata ya. Godaannya saya bukan sebut lagi godaan ya, karena kan ya dunia profan tuh, dunia sekular tuh yang mulai seperti itu. Tapi memang saya mengatakan ini benar-benar dunia baru bagi saya. Bayangkan saya selama lebih kurang 8 tahun itu, lebih kurang 8 tahun ya. Lebih kurang 8 tahun itu saya selalu berjalan dalam siklus yang monoton sih sebenarnya saya bilang. Monoton bukan berarti
sesuatu yang membosankan ya sebenarnya, bukan, maksudnya lingkungannya itu maskulin semua ya, dia kan maskulin semua. Memang beberapa kali itu saya memang bertransformasi dengan dunia luar yang itu apa namanya, ada feminim juga, maksudnya ada cewek-ceweknya juga, namun tidak seintens sekarang waktu mengalami perkuliahan itu. Satu hal yang menarik juga dari waktu itu, angkatan saya itu angkatan dari 15 teknik sipil itu kita ada 35 orang, dan dari 35 orang ini saya satu-satunya yang Katolik, sisanya adalah Muslim. Dan ini mengapa saya bilang ini satu peristiwa yang baru, benar-benar baru buat saya. Tidak hanya dari apa namanya itu, lingkungannya yang bervariatif cewek cowok, tapi juga lintas keyakinan ada, kemudian lintas provinsi ada. Nah, di situ saya banyak belajar berbagai macam karakter. Jadi modal saya dari Novosiat untuk belajar karakter itu ya di situ. Jadi saya benar-benar mengaplikasikannya di situ. Belajar banyak perbedaan, entah sifat, kemudian latar belakang suku, ras, agama, budaya mereka itu, kemudian karakter juga pasti beda-beda tentunya. Dan kematangan emosional saya itu semakin teruji di situ. Apa yang saya pelajari dulu dan benar-benar nyata saya alami seperti itu. Saya cukup terbantu masa perkuliahan itu ya. Saya merasa cukup terbantu. Saya waktu itu banyak kendala selama perkuliahan itu. Bayangkan materi yang ada itu cuma matematika itu cuma pengantar, dan sisanya adalah fisika. Anda bayangkan fisika itu dari titik 0 sampai titik 100 itu ya modelnya seperti itulah. Jadi tidak hanya fisika. Jadi selain fisika murni saya juga belajar fisika geografi. Jadi tidak hanya belajar hitung-hitungan benda-benda fisis, mekanikal apa segala macam, tapi juga menghitung tanah, air dan segala macam. Ya dunia sipil seperti itulah, dunia teknik sipil seperti itu. Dan orang bilang itu masuk ke teknik sipil itu semacam sebuah jebakan ya. Karena pergulatannya cukup kuat. Dan waktu itu dari 35 orang sampai lanjut ke semester 5 itu kita hanya sisa 14 orang. Betul, saya omong betul ini. Dari kita 35, kita waktu itu sisa 14. Dan yang finish 4 tahun cuma berdua. Yang benar-benar finish 4 tahun ya. Teknik sipil itu keras bro, tapi keras tapi menarik. Yang benar-benar finish 4 tahun itu berdua. Yang finish 4,5 tahun itu 3 orang. Yang finish 6 tahun banyak. Yang belum finish sampai sekarang, tahun berapa sekarang? 2020. Yang belum finish masih banyak. Yang 8 tahun lebih banyak banget. Dan itu menjadi sebuah cerita yang biasa-biasa saja di dunia teknik sipil seperti itu. Bahkan ada yang sampai belasan tahun pun, sampai pemutihan 2 kali pun ada gitu. Saya menyampaikan ini ya, ini penting juga. Di Jakarta itu teman-teman saya itu kan kebanyakan dari latar belakangnya kan bukan dari apa namanya, keluarga yang cukup mampu juga, enggak. Kebanyakan dari mereka tuh membiayai perkuliahannya sendiri. Ada satu teman saya itu dia sekarang double job ya sebenarnya. Ini pengalaman cukup unik aja. Dia double job. Dia dari SMK Farmasi, dan saya akui itu dia orangnya pintar sekali. Dia dari SMK Farmasi, kemudian bekerja di apa namanya itu, bagian kesehatan di salah satu rumah sakit terkenal juga di Jakarta. Tapi dia ngambil satunya tuh ngambil sipil, teknik sipil, dan itu saya pikir sangat tidak nyambung. Dari kesehatan kemudian teknik sipil. Ya. Namun satu yang buat saya cukup bangga dari dia ya. Meskipun begitu dia menjadi satu-satunya teman kita yang unggul di kelas. Saya akui dia cukup pintar dan pintar banget emang. Dan dia mengungguli kita semua. Dan satu poin penting yang saya pelajari di situ bahwa yang menjadikan kita besar itu bukan dari latar belakang kita. Yang menjadikan kita besar itu ya prinsip hidup kita, tekad hidup kita. Dan itu menjadi poin paling penting yang saya pelajari dari beliau. Dia itu berasal dari Banten. Mudah-mudahan orangnya mendengarkan video ya, menonton video ini. Dia dari Banten.
pengalaman hidupnya itu yang cukup getir ya, menurut saya itu pengalaman hidupnya cukup getir dan pengalamannya cukup getir ya, dan namun dia tidak putus asa. Itu satu poin yang cukup menarik bagi saya. Dia tidak putus asa. Dia menjadi mahasiswa tercerdas angkatan saya di kelas saya, peraih IPK tertinggi, dan dalam keadaan yang serba terbatas menurut saya, serba terbatas. Beliau selain menghidupi dirinya sendiri, perkuliahan, dia juga menghidupi bapak dan ibunya. Tuh, jadi kalau misalnya orang bilang tuh Jakarta keras, emang keras sekali malah. Lebih keras dari Ibu Tiri kan ya. Iya, lebih keras dari Ibu Tiri. Lebih keras dari tamparan bapak-bapak guru-guru saya di Nargizan. Nah, seperti itulah. Jadi saya belajar banyak dari situ bahwa tidak ada kata putus asa. Jadi perjuangan kita itu semuanya terbayar kok. Perjuangan kita semuanya terbayar. Tapi terbayarnya kapan ya itu kita tahu. Itu yang tidak kita tahu. Tapi yang paling penting adalah kita berjuang, kita berusaha dalam segala keterbatasan. Itu kita punya potensi masing-masing, kita punya bakat, gitu ya. Kita punya anugerah, kita punya talenta, kita kembangkan itu. Dan tidak ada dalam hidup tidak ada kata kalah. Yang ada hanyalah kita menikmati proses dan percaya saja bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati proses, atau sebaliknya, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil, itu aja intinya. Tapi yang paling penting itu jangan berputus asa. Oke, selesai. Apa yang menarik? Dunia kerja. Oke. Kita masuk ke tahap episode selanjutnya itu. Sebelum ke tahap dunia kerja, saya ingin menyampaikan satu hal penting ya dari perkuliahan itu. Jadi perkuliahan itu bukan hanya soal akademik. IPK itu sebenarnya nggak penting sebenarnya. Ketika kita masuk pertama kali, semester 1, semester 2, semester 3, patokan kita adalah IPK. Bahwa kesuksesan perkuliahan itu dari IPK. Sebenarnya itu sebuah pemikiran yang menurut saya bukan benar-benar gagal sebenarnya, tapi itu sebuah pemikiran yang keliru. Karena di perkuliahan itu kita akan banyak berproses. Memang tujuan kita sebenarnya perkuliahan, tapi ada banyak hal lain yang perlu kita kembangkan selain non scholastic vitae discimus. Anda sekolah bukan hanya untuk nilai, tapi untuk kehidupan. Nah, saya betul-betul alami seperti itu ya ketika memasuki semester keempat, semester kelima, semester keenam ya. Karena saya banyak ikut perkembangan di lapangan ya, proyek-proyek konstruksi lah, seperti proyek sipil. Dari situ saya belajar banyak hal. Dan satu poin pentingnya di sana, interaksi dan relasi. Itu poin pentingnya, interaksi dan relasi. Di Jakarta itu yang paling penting sebenarnya. Memang bukan yang penting-penting sekali, tapi salah satu yang terpenting itu relasi dan jaringan relasi. Itu yang saya pelajari itu menjelang akhir perkuliahannya, dan ini saya bisa buktikan sendiri ketika menyelesaikan pendidikan sarjana saya, S1 saya. Selesai S1 saya lanjut ke dunia kerja. Dunia kerja pertama kali masuk itu saya di perusahaan swasta, konsultan engineering. Dan waktu itu saya banyak bergulat dengan proyek-proyek punya PUPR. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Ya, proyek-proyek itu tidak lepas jauh dari rumah susun. Perusunan banyak kalau seperti itu. Jadi sekitar 1,5 tahun itu saya bergulat dengan entah rehabilitasi ataupun pembangunan rumah susun sewa. Itu di swasta. Lalu kemudian saya merasa kurang puas di sana karena bidang yang saya geluti waktu perkuliahan itu sebenarnya bukan di situ, gitu. Jadi saya merasa kurang puas dengan apa yang saya kerjakan. Menurut saya ada banyak hal yang harus saya kembangkan, begitu. Jadi memang hasrat itu selalu ada sebenarnya itu. Hasrat ingin berkembang itu selalu ada. Saya merasa kurang puas, lalu saya mencoba untuk bangun relasi keluar, tanya-tanya teman saya yang senior saya di kampus dulu, mungkin ada kenalan gitu. Dan waktu itu
seorang mantan dosen saya, mantan asisten dosen. Kebetulan dia itu bekerja di salah satu perusahaan BUMN, BUMN konstruksi. Saya sebut merek ya? Sebut merek, oke. Jadi nggak apa-apa saya sebut merek aja ya. Nama perusahaannya itu PT Wijaya Karya Persero. Salah satu perusahaan konstruksi punya BUMN, punya BUMN ya. Posisi apa sekarang? Hah? Posisi apa? Posisinya sekarang itu sebagai engineer. Itu kebetulan kan saya latar belakangnya itu kan civil engineer. Jadi di awal 2020 beliau mengajak saya untuk join dengan dia. Senior ini. Iya, senior sekaligus mantan asisten dosen juga. Dia mengajak saya untuk bergabung karena dia juga tahu kapasitas saya. Akhirnya di awal tahun 2020 saya bergabung bersama PT Wijaya Karya. Tapi bukan di itu ya, bukan di pusatnya. Saya justru di bagian divisi, bukan divisi sebenarnya tuh, anak perusahaannya tuh. Holding. Bukan di holding. Saya di anak perusahaannya itu yang bergerak di bidang pracetak gedung. Jadi namanya itu PT Wijaya Karya Percetak Gedung. Jadi fokuskan ke konstruksi gedung dari apa namanya itu dengan bahan-bahan yang percetak gitu ya. Kolom percetak, beton apa? Pokoknya beton percetak apa segala macam itu. Dan ini sudah masuk ya. Dan saya sangat mensyukuri hal itu, dan satu poin pentingnya di sana itu apa? Relasi komunikasi sopan santun berkarakter itu menjadi poin penting bagi kita selama berproses di Jakarta ya. Kita akan banyak menemukan akan banyak bertemu dengan orang-orang dengan perbedaan, keragaman, variasi gitu kan. Nah, hal yang paling ditonjolkan di sana itu keterbukaan, iya, relasi, iya, sopan santun, iya, kemudian apa lagi yang lainnya selain sopan santun itu ya. Apa namanya? Berkarakter. Itu yang penting itu. Satu hal yang gak kalah penting itu ya berjiwa toleransi. Iya, multikultural. Nah, seperti itu ya. Jadi poin pentingnya ya di situ. Jadi untuk sahabat-sahabat saya yang belum berproses di luar Manggarai, luar Flores khususnya. Jadi paling tidak ini menjadi satu bekal penting untuk anda semua. Anda harus berpikir seperti itu. Anda datang ke Jakarta untuk berhasil. Cuma berhasil kan bukan diukur dari materi saja sebenarnya. Berhasil kan dari mana berhasilnya itu? Ya, jadi kita memaknai pengalaman orang juga kan. Iya, betul. Yang berhasil atau yang bisa apa namanya sukses dan bertahan dengan prinsip yang dipegang. Oh, betul. Jadi sebenarnya itu yang menjadi, kalau misalnya orang bilang tuh, kalian sudah berhasil karena punya mobil mewah, punya rumah mewah. Sebenarnya itu bukan istri mewah. Punya istri cantik. Sebenarnya itu bukan satu tolok ukur keberhasilan sebenarnya. Ya tolok ukur keberhasilan itu kalian bisa mengembangkan potensi kalian, dan lalu kemudian kalian berusaha dengan potensi itu untuk kalian merasa puas. Belum puas ya, jangan merasa puas lah intinya. Ada perkembangan. Iya, kalian berkembang dengan potensi kalian itu, dan potensi kalian itu bukan hanya berkembang untuk kalian sendiri, tapi juga orang-orang terdekat Anda. Itu sih definisi kalau kita bilang sukses itu. Enggak sukses karena ya mulai seperti itulah sebenarnya. Jadi memang di awal-awal itu ya jiwa muda itu selalu berpikiran bahwa sukses itu berarti punya materialistik ya. Diukurnya dari material indra, gitu kan. Indra. Penglihatan. Betul. Peraba. Tapi sebenarnya kesuksesan itu bukan di situ sebenarnya letak nilainya itu. Saya juga banyak bertemu dengan orang-orang sukses di Jakarta, termasuk saudara saya ini, saudara Wirawan Labut ini. Saya boleh mengatakan dia sukses karena
dia tuh berhasil mengembangkan kemampuan dirinya itu, aktualisasi dirinya itu bagus. Bukan hanya di dalam kampus tapi juga di luar kampus. Dia juga banyak berrelasi dengan orang pemerintah maksudnya ya. Itu dia juga banyak berhadapan dengan persoalan-persoalan yang rumit, boleh bilang seperti itu. Jadi ya mulai seperti itulah. Lalu kesimpulan sebenarnya. Oh ya, makasih Pak. Makasih Pak. Jadi apa kesimpulan dari cerita saya? Ya. Apa kesimpulan? Sabar, saya pikir dulu. Baik, apa kesimpulan dari cerita saya? Fokus pada apa yang Anda raih. Seperti saya bilang tadi itu, ya. Tenang. Lalu Melewati setiap tahap proses dan setiap tahapan. hal. Jadi Kita akan menemukan bentuk dari setiap proses itu dengan level atau tahap yang makin hari makin meningkat dan jaringan makin meluas. Jadi jangan terburu-buru juga, betul. sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi. Jangan memaksa-maksa lah ya. Iya. Jadi harus bertahap, berproses. Nanti kita akan menemukan sesuatu dari setiap langkah dan proses itu. Ya. Jadi memang benar kata Bira. Karakter itu penting sekali, saudara. Karakter itu penting sekali. Menurut saya itu yang juga menjadi satu poin yang penting ya. Membangun karakter dan personality kalau saya salah. Membangun personality. Ya, kepribadian itu. Mau jadi seperti apa saya? Itu kan menjadi satu pertanyaan penting. Sama kayak menjadi pertanyaan waktu kita masuk novisiat dulu. Pertanyaan kan ad Venisti, untuk apa datang ke sini? Saya pikir pertanyaan itu menyimpulkan banyak hal sebenarnya tuh. Ada banyak isi dari pertanyaan seperti itu. Selain untuk apa Anda datang ke sini, juga ada pertanyaan yang tersirat di sana. Sebenarnya Anda ini mau jadi apa? Lalu pertanyaan-pertanyaan lain yang mengikuti pertanyaan tersebut ialah mau jadi apa Anda selanjutnya gitu. Terus apalagi pertanyaan selanjutnya, mau bagaimana proses yang Anda inginkan dan kepribadian seperti apa yang ingin Anda capai seperti itu. Jadi kalau misalnya saya menyimpulkan perjalanan saya dari tahap pertama ketika masuk SMP sampai sekarang ya, ya seperti saya tadi bilang itu ya, memahami diri dengan segala potensi, dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangannya itu menjadi satu poin penting juga. Sehingga demikian kan kita bisa melangkah selanjutnya dengan banyak pertanyaan. Saya mau jadi seperti apa dan karakter seperti apa yang ingin saya bangun dalam diri saya. Lalu kemudian bagaimana saya harus menyikapi banyak hal. Bagaimana saya harus menyikapi perbedaan. Bagaimana saya harus menyikapi multikultur, itu menjadi satu pertanyaan yang cukup krusial. Super sekali saudara-saudara, kita sudah mendengar cerita yang cukup panjang, tapi memang tidak bisa dilewatkan dari setiap proses dan cerita-cerita yang menarik. Mulai dari sahabat saya ini mengenyam pendidikan di SMP Seminari Pius XII Kisol hingga bekerja di sebuah perusahaan konstruksi yang plat merah ya, kalau plat merah. Dan orang yang belajar di teknik sipil itu pasti sangat mendambakan untuk bisa bekerja di tempat yang sekarang menjadi tempat belajar, tempat berproses, mengembangkan diri, membentuk skill dan keterampilan seorang lulusan teknik sipil. Betul sekali. Karena ya kita tahu hanya ada beberapa perusahaan besar yang kalau teman-teman perhatikan, yang bikin jalan tol, pelabuhan, apartemen, rumah susun, pokoknya yang konstruksi besar lah. Jadi sahabat ini sudah memberikan secara singkat, menurut saya singkat ya, walaupun hampir 30 menit, tapi
itu kan pengalaman selama sampai seusia sekarang mau masuk usia 30 gitu, dengan ringkas diceritakan selama 30 menit. Dan ini adalah salah satu sahabat saya yang tenang, terus tidak banyak bicara. Ini kan karena saya minta, makanya dia banyak ngomong. Biasanya dia itu apa namanya, talk less do more. Jadi sedikit berbicara banyak berbuat. Ya, itulah ciri dari teman atau sahabat saya ini, Engelbertus. Nah, lalu apa poin-poin yang mesti kita petik atau bisa kita pelajari dari cerita yang disampaikan sahabat Berto? Menurut saya ada beberapa hal. Pertama, dia tenang menjalani setiap proses. Saya ingat setelah saya semester 4 mau masuk semester 5, dia baru memulai kuliah. Tapi itu tidak mengurung atau apa namanya, membuat dia terburu-buru atau harus apa namanya ya, selesai cepat. Karena tadi netizen dengar sendiri bagaimana sulitnya orang yang belajar teknik ya, teknik sipil, ilmu yang ya mungkin di SMA atau SMP kita hanya dapat kulit luarnya saja gitu. Saya saja baru mendengar misalnya matematika apa tadi itu, fisika apa gitu, fisika geografi atau apa tadi namanya. Jadi dia sangat menghargai proses dan melewati itu semua secara tenang dan tidak terburu-buru. Dan pada tahap ini saya bisa katakan dia sudah pelan-pelan memasuki arena untuk apa namanya ya, meningkatkan skill keterampilan yang dia pelajari di teknik sipil, karena dia sudah bekerja di perusahaan plat merah yang memang menjadi incaran banyak orang berlatar belakang sipil gitu. Dan ini adalah salah satu cara kami anak muda untuk mencoba menggali pengalaman, cerita tentang perjuangan hidup, tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana nilai-nilai yang perlu kita tanamkan dalam kepribadian kita. Dari saudara Berto kita bisa belajar untuk bersabar, tidak impulsif atau menggebu-gebu mencapai sesuatu, tapi menghargai proses. Dan kemudian tidak banyak bicara tapi lebih banyak belajar, learning by doing ya. Learning by doing. Jadi dengan begitu sahabat saya ini bisa belajar atau berinteraksi dengan orang-orang yang punya pengalaman banyak dan sudah punya jam terbang yang tinggi. Dan mungkin sekian dulu sesi kali ini, dan kami akan hadir kembali dengan topik yang sama, tapi dengan apa namanya, tamu yang berbeda. Tapi saya harap suatu saat nanti saya akan mewawancarai lagi saudara atau sahabat saya ini, tapi posisinya sebagai direktur. Direktur Wika. Oh, luar biasa itu. Mantap itu. Mantap, jos kan? Gimana? Bisa kan? Amin kan? Amin kan? Tos dulu. Wah, Nah. jos lah pokoknya. Ini dari puncak ini. Jadi mohon maaf kalau pakai kain ini karena dingin ini. Oh, dingin ya, sebenarnya. Tuh, jadi sekian dulu dari kami. Yang belakang itu orang penting juga itu. Orang penting. Kalau angkatan kita tuh panggilannya filsuf sebenarnya itu. Nah, ini kamus hidup. Erin Jahatu. Kalau belajar matematika rumus sendiri, pokoknya ini orang paling unik yang saya kenal terkadang juga. itu, Nanti akan ada sesi khusus membahas tentang dia ini. jadi orang itu sebenarnya absurd. Selama sebenarnya. hidupnya nggak pernah kenal sama cewek ini. Nah, iya, orang juga absurd. Jadi kita Sudah mau memberi ditabiskan, pertanyaan tapi- A, jadi yang tuh berjawaban dari Z, Y, X, sampai segala macam. Nah, kita temukan jawabannya itu justru di akhir ceritanya. Nanti apa namanya, kalau kepo tentang sahabat yang satu ini, kita akan hadirkan di episode selanjutnya. Sekian dulu dari kami. Viva Sampio. Viva forever.